Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan dayanya sehingga sampai saat ini kita masih bisa bertemu walaupun secara daring dalam acara PKKMB Fakultas. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains dalam rangka mengikuti PKKMB Fakultas yang dilaksanakan secara daring. Dengan harapan saudara dapat mengikuti acara secara cermat dari awal sampai akhir, karena nanti akhir PKKMB ada 10 butir soal tentang kefakultasan yang harus dikerjakan, di mana hasilnya itu akan digunakan untuk menentukan salah satu syarat kelulusan PKKMB yang telah saudara laksanakan. Pada kesempatan ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Purwandari, saya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Sains, di mana dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh Wakil Dekan dan staf tata usaha atau TU. Di fakultas ada juga unit penjaminan mutu fakultas atau UPMF yang bertugas mendukung dekan atau fakultas dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains mempunyai 2 program studi, yaitu program studi Ilmu Keolahragaan dan program studi Ilmu Farmasi. Di mana program studi Ilmu Keolahragaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan baik sebagai akademisi maupun praktisi dalam bidang olahraga. Sedangkan program studi farmasi bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan profesional di bidang farmasi, berdaya saing nasional dan memiliki rasa tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dosen, laboran, maupun tenaga kependidikan atau istilahnya adalah staf tata usaha. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, untuk mengawali ceramah tentang kefakultasan akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang sejarah pendirian fakultas. Baiklah, akan saya mulai dengan sejarah fakultas. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains didirikan pada tanggal 3 Januari tahun 2017, di mana pendirian Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1/KPT/I/2017 tentang izin penggabungan IKIP-PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Teknik Dharma Iswara dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Iswara Madiun di Kota Madiun menjadi Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia. Perubahan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu sebagai akademisi maupun praktisi dalam olahraga, mengingat akan kekurangan masyarakat dalam hal pengoptimalan keolahragaan, khususnya untuk mengintegrasikan pada bidang sport industri. Sedangkan program studi farmasi mempunyai tujuan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan profesional di bidang farmasi, berdaya saing nasional dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, di mana hal tersebut itu sudah tertuang sesuai dengan hasil surat keputusan Rektor Universitas PGRI Madiun dalam kurung Unipma nomor 0285/C/Unipma tahun 2017 SK.
Untuk selanjutnya akan saya sampaikan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Visi pada tahun 2033 menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains yang unggul di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan di bidang ilmu kesehatan dan sains yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha. Di mana visi tersebut diuraikan dalam dua perspektif sebagai definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains yang unggul di tingkat nasional, di mana indikator unggul yang dimaksud adalah mencapai target sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi UNIPMA yang berisi 30 standar. Yang kedua, menghasilkan lulusan di bidang ilmu kesehatan dan sains yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha. Dari misi akan terlahir menjadi misi, di mana misi tersebut ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu kesehatan dan sains yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa dalam mengembangkan potensinya. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kompetensi di bidang ilmu kesehatan dan sains serta melakukan hilirisasi hasil penelitian. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan ilmu kesehatan dan sains. Sedangkan yang keempat yaitu membangun manajemen fakultas yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencintaan publik agar menjadi fakultas yang unggul dan akuntabel. Adapun yang menjadi tujuan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, yang pertama, menghasilkan lulusan di bidang kesehatan dan sains yang cerdas, berdaya saing, serta memiliki kemampuan berwirausaha. 2. Menghasilkan karya penelitian yang inovatif dan produktif sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Yang keempat, mengembangkan situasi dan kondisi kerja yang kondusif, kreatif, dan produktif untuk menjamin keberlanjutan fakultas. Yang kelima, mewujudkan manajemen yang terencana, terorganisir, transparan, dan akuntabel agar menjadi fakultas yang unggul di tingkat nasional. Saudara-saudara mahasiswa, akan saya perkenalkan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, di mana fakultas tersebut memiliki beberapa beasiswa yang nanti saudara setelah kuliah bisa saudara dapatkan. Adapun biaya tersebut meliputi PPA, kemudian BBM, Bank Mitra, PPLPPT, bidik misi, bebas SPP, dan masih ada yang lain. Kemudian untuk laboratorium, itu ada 2 karena kita ada 2 prodi, jadi ada laboratorium yang dimiliki oleh program studi olahraga yaitu klinik massage, kemudian fitness center, lab anatomi dan fisiologi, lab tes dan pengukuran, kemudian sport area, di mana sport area itu yang sudah kita miliki adalah bola voli, bola basket, futsal, badminton, tenis meja, petanque, pencak silat, dan lain-lain. Kemudian untuk farmasi ada lab biologi farmasi, lab kimia farmasi, kemudian lab farmasi klinis komunitas, dan juga lab teknologi farmasi. Itu tadi adalah beberapa sarpras, di mana sarpras tersebut bisa menunjang proses belajar mengajar, sehingga hasil dari PBM itu akan kita peroleh sesuai dengan harapan semaksimal mungkin. Nah, untuk selanjutnya akan saya sampaikan profil lulusan yang kita inginkan. Yang pertama, menjadi konsultan keolahragaan atau infrastruktur atau instruktur kebugaran. Kemudian yang kedua, manajer keolahragaan, instruktur keolahragaan,
analis dan peneliti olahraga, kemudian tenaga kesehatan non-medis bidang keolahragaan, wira usahawan di bidang keolahragaan. Kemudian untuk yang farmasi yang bekerja pada layanan kesehatan sehingga bisa di klinik, kemudian apotek, puskesmas, balai pengobatan, dinas kesehatan, BPOM, dan rumah sakit. Bisa juga menjadi quality control atau quality assurance atau staff research and development pada berbagai industri yang bisa menghasilkan produk obat maupun bahan obat dan kosmetik. Itu adalah beberapa profil yang lulusan yang kita inginkan. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan contoh beberapa prestasi yang telah diperoleh di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Di sini dibagi menjadi beberapa tahun ya. Ini ada 3 tahun yang bisa sudah disampaikan ya. Saya contohkan yang tahun 2017-2018 itu juara 3 Kopa Mahasiswa Unipma cabang olahraga sepak bola. Jadi ini yang saya sampaikan pertama adalah untuk program studi keolahragaan ya. Kemudian yang kedua juara 2 Porsema cabang olahraga bola voli putra. Yang ketiga adalah top skor Kopa Mahasiswa Unipma cabang olahraga sepak bola. Untuk tahun 2018-2019 saya kasihkan contoh. Yang pertama adalah juara 1 Porsema cabang olahraga bola voli putra. Kemudian yang kedua juara 1 Porsema cabang olahraga badminton ganda campuran. Juara 3 Porsema cabang olahraga futsal putra. Juara 3 Porsema cabang olahraga Wheelclimb. Kemudian juara 1 Jiu-Jitsu antar mahasiswa nasional di Universitas Veteran. Juara 1 cabang olahraga panahan Jawa Timur, di mana ini adalah Piala Bupati. Kemudian juara 1 cabang olahraga panahan daerah Ponorogo. Juara 1 cabang olahraga Muay Thai dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim tahun 2019. Berikutnya adalah juara 3 cabang olahraga judo dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim tahun 2019. Untuk selanjutnya contoh prestasi tahun 2019-2020. Juara 1 Jiu-Jitsu amatir putra kelas B nasional mahasiswa. Kemudian juara 3 tanding putra Desawa pencak silat tingkat mahasiswa nasional di Batu. Juara 2 tanding putra Desawa pencak silat tingkat mahasiswa nasional di Batu. Juara 2 tanding putra kelas C dewasa putra kejurnas antar mahasiswa di UNESA. Juara 3 tanding putra kelas B dewasa putra kejurnas antar mahasiswa di UNESA. Juara 3 Kopa Mahasiswa Unipma cabang olahraga sepak bola. Top skor Kopa Mahasiswa Unipma cabang olahraga sepak bola, di mana dalam hal ini diwakili oleh Abidin Priyo Utomo. Jadi itu adalah contoh prestasi program studi olahraga. Untuk selanjutnya saya berikan beberapa contoh prestasi program studi farmasi. Lolos PIMNAS ke-32, kemudian lomba poster digital kesehatan nasional, pernah menjuarai lomba IC kesehatan, lomba ONMIPA LL Dikti wilayah 7, finalis Duta Genre BKKBN dan Pekan Budaya Unipma. Itu adalah beberapa contoh dari program studi farmasi. Untuk selanjutnya, ini yang tidak kalah pentingnya perlu saya kenalkan adalah pengenalan prodi dan karyawan yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Berikut adalah data fungsionaris yang ada di fakultas. Yang pertama, saya sendiri Purwandari, jabatan adalah dekan, kemudian Ibu Desi Kusumawati SFAM MFAM Clean Apoteker itu wakil dekan, kemudian Bapak Pratama Darmika Nugroho SSI MOR, beliau adalah penjaminan mutu fakultas. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah Mbak Kristina Ayuda SE.
biasa dipanggil dengan Mbak Yuda. Nanti saudara-saudara kalau ke fakultas mau memanggil Bu Yuda boleh, Mbak Yuda boleh. Jabatan beliau adalah staf TU fakultas, di mana Mbak Yuda itu bertugas terkait dengan surat menyurat yang berhubungan dengan kefakultasan. Untuk selanjutnya saya perkenalkan juga sepintas, nanti akan diterangkan lebih detail, itu ada pada ceramah keprodian. Di sini akan saya sampaikan data fungsionaris dan dosen yang ada di lingkup program studi ilmu keolahragaan, di mana jumlah dosen di program studi ilmu olahragaan itu ada 8. Yang pertama adalah Titin Kuntum Mandalawati SPDM.OR, beliau adalah sebagai Kaprodi Ilmu Keolahragaan. Bapak Andri Wahyu Utomo SPDM.OR, itu sebagai Sekprodi Ilmu Keolahragaan. Nomor 4, mulai nomor 3, Pak Gon Lisdiantoro SPDM.OR, kemudian Ardiansah Arif Budi Utomo SPD MPD, Pratama Darmika Nugroho SSI.MOR, DRS Lukas Susanto MKes, Agung Dwi Darmawan SPD MPD. Yang terakhir adalah Roy Triputra SOR.MOR. Jadi beliau itu mulai nomor 3 sampai nomor 8 itu adalah dosen yang ada di lingkup program studi, di mana saudara nanti selama kuliah itu akan bertemu beliau. Selanjutnya ini juga tidak kalah penting, data staf TU dan laporan program studi ilmu keolahragaan. Jadi untuk staf TU itu adalah Mas Rizal Pernama AMD. Kemudian untuk yang laporan Aninda Kumalasari Hersam SPD. Jadi nanti kalau saudara membutuhkan apapun terkait surat menyurat, silahkan menghubungi Mas Rizal. Kemudian kalau terkait dengan laboratorium, apapun silahkan menghubungi Mbak Dita. Jadi panggilannya Mas Rizal sama Mbak Dita. Silahkan saudara memanggil Pak Rizal, bagus, Mbak Bu Dita, bagus. Karena kenapa saya biasa memanggil Mas sama Mbak, karena ini masih sangat muda sekali, sehingga saya, Mas Rizal terutama juga masih bujang, saya panggil Mas saja. Kemudian kalau Mbak Dita itu juga sudah berkeluarga, tapi tidak apa-apa karena masih sangat muda sekali, saya sangat senang memanggil dengan sebutan Mbak Dita. Jadi silakan saudara mau memanggil apapun, boleh, yang penting adalah, yang paling penting saudara tetap mematuhi tata krama dan aturan yang ada di Unipma. Itu aja pesannya dari Bu Bor. Berikutnya perlu saya sampaikan untuk program studi farmasi itu ada 7. Yang pertama adalah Bapak WK Sida Bagawan M.Fam Apoteker, beliau menjabat sebagai Kaprodi Farmasi. Kemudian yang kedua Ibu DRA Arum Suprobodini MSc sebagai Sekprodi. Ibu Desi Kusumawati S.Fam M.Fam Clean Apoteker itu sebagai Wakil Dekan dan sekaligus beliau sebagai dosen yang ada di farmasi. Kemudian Ibu Puri Ratna Kartini SKM M Epidemiologi. Yang kelima Ika Andriana S.Fam M.Fam Apoteker. Berikutnya Ibu Ririn Wirawati S.Fam MSc Apoteker. Yang terakhir adalah Ibu Umi Fatmawati M.Fam Clean Apoteker. Jadi nanti saya sampaikan juga, saudara mahasiswa farmasi selama kuliah akan ketemu beliau semuanya. Jadi apapun, apakah itu urusan tentang mata kuliah, tentang pengambilan SKS, konsultasi tentang skripsi, jadi semua akan ketemu walaupun dalam semester yang berbeda.
Saudara-saudara mahasiswa yang saya sayangi, ini juga sangat penting. Ini adalah staf TU dan laboran yang ada di program studi farmasi. Yang pertama adalah Mas Dodi Krisdianto SPD, itu adalah staf TU. Lah, laboran farmasinya Mbak Dwi Ulistianingrum PU AMD SI. Ini sebagai laboran. Jadi nanti sama seperti prodi olahraga, kalau saudara perlu terkait surat menyurat apapun, silahkan saudara menghubungi Mas Dodi. Kemudian kalau terkait dengan laboratorium, silahkan saudara menghubungi Mbak Dwi. Untuk selanjutnya, di dalam Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, itu ada istilah HMF. Apa HMF? HMF adalah Himpunan Mahasiswa Fakultas. Jadi saya sampaikan untuk Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains atau sering disingkat HMFIX, itu merupakan organisasi atau himpunan mahasiswa di tingkat fakultas yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan tentang pengurus Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Sehingga HMF dibentuk melalui sistem demokrasi dan diberi nama HMFIX. Jadi ini di foto perlu saya terangkan sedikit ya. Yang berjenggot itu adalah dekan lama. Jadi beliau itu adalah Bapak Dr. Agus Muryanto. Beliau menjabat dekan sejak mulai berdiri fakultas, yaitu pada tahun 2017. Jadi pada tahun 2020, tepatnya 21 April, beliau sudah memasuki masa pensiun. Nah, untuk selanjutnya, akhirnya jabatan dekan diteruskan oleh Bupor. Kemudian itu contoh foto-foto kakak kelas saudara, di mana semuanya itu adalah pengurus HMF. Nanti saudara bisa menimba ilmu dari mas-mas, mbak-mbak yang ada di foto tersebut. Karena mas-mas dan mbak-mbak semua itu semuanya insya Allah sudah lebih dulu mengenal HMF. Dan semuanya itu sudah mempunyai pengalaman yang bisa disampaikan kepada saudara-saudara mahasiswa baru. Ini yang perlu saudara ketahui ya, apa toh HMF, bagaimana visinya. Nah, untuk visi yang perlu saudara ketahui dan nanti bisa difahami, dikuasai, diterapkan, dan dilaksanakan. Visi yang pertama, visinya adalah mengoptimalkan peran HMFIX sebagai fakultas yang komunikatif, inovatif, responsif, dan berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi kepedulian dan semangat kekeluargaan di bidang olahraga dan menumbuhkan jiwa berwirausaha dalam bidang kesehatan, kefarmasian, dan keolahragaan. Dari visi kita bisa menurunkan misi. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, bakat dan minat, penyaluran kreativitas terkait dengan inovasi-inovasi dalam dunia kesehatan, kefarmasian, dan keolahragaan. Misi yang terakhir yaitu membangun solidaritas antara mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains dengan organisasi mahasiswa lain dan masyarakat. Di dalam HMF itu juga harus ada yang namanya struktur organisasi. Jadi bisa saudara lihat di slide, itu ada ketua, kemudian sekretaris, wakil ketua, bendahara. Jadi kenapa itu dibagi menjadi beberapa divisi? Itu dengan tujuan memudahkan keterlaksanaan program, sehingga antara satu divisi dengan divisi yang lain itu tidak saling overlapping atau saling tumpah tindih. Di sini untuk HMFIX itu dibagi menjadi 6 divisi. Yang pertama adalah divisi
Perkaderan, kemudian divisi Kominfo, divisi Litbang, kemudian divisi Olahraga dan Seni, divisi Kerohanian, yang terakhir adalah divisi Humas. Nah, nanti di dalam program studi itu juga ada organisasi yang mewadahi minat dan bakat saudara. Kalau di dalam program studi itu namanya adalah HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Sehingga di FIK itu ada 2 HMPS, HMPS Prodi Ilmu Keolahragaan dan HMPS Ilmu Farmasi. Ini adalah hal yang perlu saudara ingat dan saudara ketahui. Siapakah pengurus HMF Masa Bakti 2020-2021? Untuk kepengurusan lebih detail nanti bisa dilihat di fakultas ya. Yang perlu saudara ketahui dulu, ini yang paling penting adalah ketua dan wakil ketua, di mana ketuanya adalah Mbak Anggun Retno Musdalifah, sedangkan wakil ketuanya adalah Mas Sunar Mahmudi. Di mana Mbak Anggun itu adalah wakil dari Prodi Farmasi, sedangkan Mas Sunar Mahmudi itu wakil dari Ilmu Keolahragaan. Sehingga HMF itu sudah ada yang mewakili untuk duduk di ketua maupun wakil, baik dari program studi olahraga maupun studi farmasi. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, untuk mengakhiri ceramah tentang kefakultasan, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas PGRI Madiun. Semoga nanti selama kuliah saudara-saudara dapat mengikuti kuliah dengan lancar, lulus tepat waktu, mempunyai IP atau saudara memperoleh IP sesuai dengan harapan saudara, dapat menjadi putra dan putri yang membanggakan orang tua, dan kelak jika saudara sudah terjun di masyarakat menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sekian saya akhiri untuk ceramah fakultas hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.